Semangat pagi untuk peralatan elektronik, peralatan listrik seperti ini. Ada Magicom, ya, kita bisa cek ini di casingnya ada induksi ya, seperti ini, dan juga di stafol juga ada induksi. Ini juga ada mixer, colokannya di sini. Untuk mixer ini juga ada induksi ya, padahal itu casingnya bukan dari konduktor. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk sebuah kulkas seperti ini ya. Ini ada sudah tergores sedikit. Nah, tuh ada induksi. Nah, untuk memastikan berapa tegangannya, kita akan coba mengecek alat listrik ini dengan menggunakan multimeter digital. Nah, caranya saya pakai sederhana. Karena di induksi, saya menggunakan skala di tegangan AC, dan untuk probe hitam saya pegang seperti ini, dan probe merah saya sentuhkan ke bodi atau casing dari peralatannya. Terlihat tegangannya 100 atau 200 volt AC. Nah, ini induksinya seperti ini ya. Ini terbaca. Nah, itu dia. Jadi kita coba di peralatan lain. Ini juga terbaca. Dan kita coba juga langsung membuat untuk alat peredam atau groundingnya. Ini besi ini boleh kita ambil dari sisa-sisa bahan-bahan di rumah. Untuk besinya sendiri, panjangnya kita coba ukur. Ini lebih kurang, kalau kita ukur panjangnya dari sudut yang kita bengkokkan itu lebih kurang 35 cm. Makin panjang makin bagus ya. Makin panjang makin bagus, agar tahanannya yang masuk ke tanah juga makin bagus. Makin rendah makin bagus. Normalnya memang di bawah 5 ohm, dan ini saya tidak mengukur, saya langsung pasang saja. Dan sebelum disambungkan ke kabel grounding yang sudah ada, ini saya bersihkan dengan amplas halus agar bisa mudah terjadi sentuhan ataupun konduktornya ya. Ini dibersihkan saja, boleh dengan pisau, boleh dengan alat-alat lain, atau boleh juga dengan cara seperti ini dengan amplas. Begitu juga di bagian bawahnya juga bisa dibersihkan sedikit ya. Dan untuk memastikannya ya tidak ada salahnya kita bisa mengecek daya hantarnya antara ujung-ujungnya ini, apakah sudah ada indikasi terjadi continuity ataupun hubungan singkat seperti ini. Untuk memastikan saja. Oke. Setelah kita pastikan, langsung saja cara saya menghubungkan besi ini ke kabelnya, yaitu dengan menggunakan kabel serabut yang biasa untuk grounding ya. Sengaja dipakai sekalian yang bagus karena ini untuk jangka panjangnya ya. Kita pasangkan di bagian atas. Sebelumnya isolasinya dikupas dulu, dikupas seperti ini, dan dibagi dua untuk ujung kabelnya dibelah seperti itu nanti ya, dan kita anyam. Kalau kabel serabut seperti ini tentu bukan hal yang sulit. Lain halnya kalau menggunakan kabel tunggal ya, agak sulit kita untuk menganyam seperti ini. Caranya dengan arah berlawanan saja, kita lilitkan di bagian atas dari besinya. Nah,
kita lilitkan, kita anyam seperti ini. Kalau bisa semuanya tertutupi ya, bagian yang sebelah atas, agar nanti hubungannya atau ya koneksinya itu bagus. Untuk memperkuat, ini ada kawat halus, ini juga kawat bekas, sisa-sisa yang ada. Saya ikatkan untuk memperkuat kabel dengan besinya itu, agar nanti kalaupun kena air, ya dia masih bisa terhubung dan tidak lepas gitu ya, atau nanti tersenggol. Nah, ini langsung saja kita ikat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah terhubung semua, dan di ujung satunya dari kabel tadi, satu ke besi, itu nanti kita tanamkan ke tanah, dan satunya lagi kita pasang terminal. Terminal ini boleh yang hitam ataupun yang putih seperti ini, dan ujung yang sebelah satu kita paralelkan, dan yang satunya itu menjadi outputnya untuk ke beban elektronik yang akan kita sambungkan ke ground. Kita bisa menggunakan kabel instalasi bekas juga. Ini adalah kabel sisa-sisa ya. Kita tidak perlu membeli ya, kita tidak perlu membeli kabel baru. Kita bisa menggunakan sisa-sisa kabel-kabel yang pendek. Nah, caranya kita ambil kabel, ini adalah kabel NYA 2,5 mili. Nah, ini kabel tunggal. Kita bisa kupas. Nanti setelah kita kupas, kita bengkokkan agar bisa masuk di dalam terminal ini, kabel terminal ya. Kenapa kita tidak sambung langsung antara kabel dengan kabel? Ini juga agar bisa pemakaian awet jangka panjangnya ya. Dan satu lagi, kerjaan kita untuk perbaikan atau troubleshooting nanti bisa lebih mudah jika terjadi masalah di groundingnya. Oke, caranya gampang saja. Kabel yang tunggal ini kita bengkokkan, kita paskan dengan terminalnya, terminal bloknya seperti ini. Boleh di sebelah atas atau sebelah bawah. Yang jelas satu sisinya itu kita gabung semua, itu nanti ke grounding, dan sisi yang di depannya itu nanti sambungkan ke beban. Langsung kita ke lokasi untuk penanaman groundingnya, besinya di belakang rumah seperti ini. Nah, ini tembok pembatas antara belakang rumah dengan peralatan listrik tadi. Nah, ini kebetulan ada saluran untuk pembuangan air mesin cuci. Nanti kita akan masukkan kabelnya dari sana. Untuk pemasangan besinya kita cari yang tidak tersangkut dengan batu ya. Kadang kita ketemu ketika dimasukkan terganjal dengan batu atau kerikil, kita bisa geser-geser lagi ke sebelahnya sampai kira-kira tidak ada ganjal. Nah, untungnya lagi daerah sini akan selalu lembab karena di belakang rumah kena air dan tanahnya akan selalu lembab atau basah. Ini menguntungkan kita karena grounding itu bagus di tanah yang lembab, dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk membuang induksi ataupun arus bocor seperti yang kita cek tadi. Nah, ini kabelnya sudah saya masukkan dari jalur pipa air atau pipa drain dari mesin cuci yang ada di sebelah tembok, sebelah dalam. Kita masukkan saja dari jalur pipa ini, jalur buangan air mesin cuci ke dalam. Nah, kita usahakan kabelnya cukup panjang agar bisa dipakai untuk beberapa peralatan listrik ke depannya juga. Nah, kalau kabelnya terlalu pendek,
nanti tidak sampai ke peralatan listriknya, mana tahu akan dipindah-pindahkan. Oke, yang untuk kabelnya ini seperti ini tampilannya. Itu besinya sudah ditanam dan kabelnya warna biru. Dan di sebelah dalam ini dia kabelnya. Nah, itu sudah keluar di bawah mesin cuci. Langsung kita akan mengetes untuk mengetes apakah grounding ini sudah berfungsi untuk meredam atau menghilangkan induksi tadi. Kita cek dulu, langsung kita sentuhkan. Ini seperti busi. Ini tidak begitu terlihat. Kalau dari jarak dekat saya lihat itu ada percikan sedikit. Nah, ada percikan karena antara induksi itu apinya dengan grounding. Nah, seperti busi ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya karena seperti itu, karena tidak begitu kelihatan, kita coba dengan menggunakan test pen. Nah, kita menggunakan test pen tadi, kita akan lihat perbandingan antara sebelum dipasang grounding dan setelah dipasang kabel groundingnya. Kita siapkan dulu untuk test pennya. Ini test pennya sudah ada. Nah, kita pasang dulu test pennya, tempelkan. Nah, itu hidup lampunya dan kita akan sentuhkan kabelnya. Nah, lampunya padam. Itu artinya induksinya sudah hilang ya. Itu untuk kulkas. Kita juga coba untuk yang mixer ini juga sama. Ketika kita menyentuhkan ke casingnya itu ada induksi. Dan nanti ketika kita akan sambungkan kabel grounding, lampu dari test pen itu akan mati. Kita buktikan. Ini kabel groundingnya. Langsung kita sambungkan. Di casingnya tidak begitu kelihatan ya. Nah, kalau di terminal ataupun di ujung test pen ini dia langsung padam. Artinya grounding ini sudah bisa dipakai untuk menghilangkan tegangan induksi tadi atau arus induksinya. Karena lumayan, apalagi tangan kita basah, untuk ibu-ibu yang kerja di dapur, tangannya basah, kalau tersentuh lumayan kaget ya. Yang berbahaya nanti ya dia memegang suatu dan misalnya pisau misalnya gitu, nanti terlepas ya, berbahaya sekali karena terkejut gitu. Nah, ini juga untuk rice cooker atau penanak nasi juga kita tes. Kalau dipasangkan test pen, dia ada hidup test pennya, dan ketika kita sentuhkan groundingnya tadi, maka induksinya menjadi hilang. Oke, langsung saja kita lihat hasil akhirnya. Ini kabelnya sudah terpasang. Ini tadi terminal kabelnya. Ini kabel grounding yang biru, dan itu dua lagi adalah kabel ke kulkas, bodi kulkas, dan satunya lagi itu kabelnya ke stop kontak tapi di bagian grounding. Karena kabel untuk rice cooker itu dia sudah menggunakan 3 terminal, ada groundingnya. Jadi groundingnya kita ambil dari stop kontak saja. Nah, kalau kita lihat di sini peralatan kita sudah aman. Kita tes pen, sudah tidak ada lagi induksi, sudah aman. Dan juga di kulkasnya juga kita tes. Nah, kita tes di sini tadi sudah tidak ada lagi induksi. Jadi peralatan kita sudah aman dari sengatan listrik. Nah, ini terminal untuk groundingnya. Dan untuk peralatan lain juga sama, bisa kita pakai, bisa kita sambungkan dari satu terminal ini. Bisa lebih dari 2, 3 ataupun banyak. Yang penting jaraknya masih sampai. Ya, oke.
Demikian video singkat ini. Terima kasih. Jangan lupa di-share dan di-subscribe dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.